Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwa faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu mari kita senantiasa menyanjungkan dan mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di rumah Allah yang tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan kami menyampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang akan membawa manusia itu kepada jurang kebinasaan. Al-muhlikat, kebinasaan, kerugian. Apa yang 3 itu? Mari kita pelajari satu persatu wasiat Rasulullah ini, nasihat Rasulullah ini, dengan harapan mudah-mudahan kita dijauhkan dari 3 sifat yang membinasakan ini. Yang pertama adalah suhun muta'un, sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelit yang diperturutkan. Ini akan menjadikan manusia itu enggan menginfakkan sebagian harta yang ia miliki di jalan Allah. Padahal harta kita yang sesungguhnya, harta kita yang sebenarnya, harta kita yang akan bisa kita nikmati kelak adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Sebagai seorang kepala keluarga misalnya, kita menghidupi anak dan istri kita, itu akan menjadi pahala kebaikan. Termasuk kita mau berbagi dengan sesama. Akan tetapi ketika kemudian kita itu kikir, bakhil, pelit, itu menumpuk-numpuk harta, alhaakumut takasur, bermewah-mewahan itu telah melalaikan kamu. Jadi sikap kita itu menjadi orang yang menumpuk-numpuk harta untuk memperkaya diri kita sendiri tanpa peduli kepada penderitaan orang lain. Ini akan mencelakakan kita. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzi jama'a malan wa addadah. Orang yang celaka itu antara lain orang yang senantiasa jama'a malan,
mengumpulkan harta-hartanya, wa'adadah, dan menghitung-hitungnya. Jangankan untuk diberikan kepada orang lain, yang ia nikmati sendiri saja, yang untuk dirinya sendiri saja, itu masih dihitung dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Untuk dirinya sendiri saja ia sayang, apalagi untuk orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 120 telah memberikan satu peringatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna, dan janganlah engkau sekali-kali menyangka, janganlah engkau sekali-kali mengira bahwa orang-orang yang yabkhalun, orang-orang yang kikir itu terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka akan mendapatkan kebaikan. Padahal mereka itu huwa syarrul lahum, adalah orang-orang yang berada di jalan keburukan. Para jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, marilah kita berusaha ya semampu kita, sekuat tenaga kita, berbagi dengan saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Karena semua itu akan bisa menjadi investasi akhirat kita, menjadi celengan dan tabungan akhirat kita. Tetapi apa yang kita nikmati, apa yang kita gunakan untuk hura-hura dan foya-foya, itu akan hilang begitu saja. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW terkait dengan sifat yang akan menjerumuskan manusia adalah wahawaun muttabi'un, nafsu, hawa nafsu yang diperturutkan, keinginan-keinginan hedonisme, materialisme yang diperturutkan. Padahal dunia ini semakin kita kejar, ia semakin lari dari kita, dan tidak pernah kita terpuaskan dengan kehidupan dunia ini. Apa yang bisa memuaskan nafsu manusia yang sudah dikendalikan oleh angkara murka? Sehingga Rasulullah menyatakan, lau anna li bani adama wadiyani min dhahabin, andai kata manusia itu dia punya 2 lembah berisi emas, puaskah manusia? Cukupkah itu? Ternyata tidak akan puas manusia itu. Kata Nabi, lam tagha lahuma salisan, maka dia akan terus mencari ladang emas yang ketiga, yang keempat, dan punya 3 masih kepingin 4 kepingin 5. Itulah nafsu yang diperturutkan. Tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah puas. Wala yamna'u jawfa bena Adam illa turab. Belum akan puas manusia itu sebelum ia dikubur di dalam tanah. Artinya setelah dia meninggal dunia, baru dia akan sadar. Hebat sekali sabda Rasulullah ini, memberikan peringatan kepada kita bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, tetapi mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah kamu di dunia ini, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, sikap yang akan menjerumuskan manusia kalau dia tidak segera merubah itu adalah ijabul mar'i binafsi, ujub, membanggakan diri sendiri, yang merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa dirinya itu punya kelebihan dibandingkan orang lain, meremehkan dan menyepelekan orang lain. Ini membinasakan, ini bentuk kesombongan. Bukankah iblis itu terusir dari surga gara-gara itu? Gara-gara dia merasa lebih dari Nabi Adam. Ketika Allah Ta'ala menyuruh dia untuk menghormati Adam, yang penghormatannya itu dalam bentuk sujud, menghormat, dengan sombongnya iblis mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik dari makhlukmu yang bernama Adam itu, wahai Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin,
Engkau ciptakan aku dari api, Engkau ciptakan Adam dari tanah. Padahal tidak ada satupun penjelasan yang mengatakan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Tidak ada. Itu kan hanya GR-nya iblis saja itu. Perasaannya iblis saja itu. Atau kata orang Jawa, rumongso gumedhe, merasa punya pangkat dan jabatan, kemudian ia sombong kepada anak buahnya. Ini mencelakakan. Ini berarti kita sedang mendaftarkan diri kita sebagai pengikut Fir'aun, raja besar yang sombong, yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di Lautan Merah. Ada yang menyombongkan dirinya karena kekayaan yang dia miliki, sehingga meremehkan kepada orang lain. Ini mencelakakan. Maka sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini, tidak ada lain selain kita menghambakan diri kita kepada Allah secara total. Kita gunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan amaliyah ibadah, dan itulah nanti yang akan bisa menemani kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap yang mencelakakan ini. Yang pertama yaitu nafsu yang diperturutkan, kemudian bakhil yang diperturutkan, dan yang ketiga adalah ujub, ijabul mar'i binafsi, membanggakan dirinya sendiri, merasa berjasa kepada orang lain. Mudah-mudahan tiga sikap ini bisa kita hindarkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Inna ahsanal kalam wahil malikil manan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qurrabbik fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanami malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin, Allahumma ahlih man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa
وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا من فتنة هذه الزمان ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وثبت أقدامنا بجهاد الإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة إن الله وملائكته يصلون